Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi spiritual question. Hari ini saya akan berbicara atau mereview materi-materi sebelumnya, ya, sedikit menyinggung bagaimana manusia dari sisi jasad. Bahwa manusia terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah jasadi dan kedua adalah ruhiyah. Nah, jasadiah ini tentunya memiliki kebutuhan di dalam pemenuhannya, ya, atau yang disebut dengan al-haja al-adawiyah, ya. Kebutuhan jasad ini itu sebagaimana yang sudah kita alami. Misalkan kita ngantuk, maka kita butuh yang namanya tidur. Kita haus, butuh yang namanya minum. Kita lapar, butuh yang namanya makan, ya. Nah, ini secara otomatis. Ini adalah pendorong otomatis. Nah, kemudian berbeda dengan ruh. Ruh ini tidak secara otomatis. Dia juga memiliki kebutuhan, tapi tidak secara otomatis, ya. Nah, di dalam ruh ini ada yang dinamakan dengan gharizah atau naluri. Nah, naluri ini butuh riyadhah, butuh didorong. Ada 3 naluri dalam diri manusia. Yang pertama adalah yang disebut dengan gharizah ini, naluri ini. Yang pertama yaitu gharizatun nau, kebutuhan terhadap biologis. Ya, maka ada yang namanya nikah, ada yang namanya hubungan suami istri. Ya. Terus ada yang dinamakan dengan gharizatul baqa, yaitu kebutuhan terhadap kebertahanan. Butuh popularitas, jabatan. Ini wajar karena ada naluri dalam diri manusia yang dinamakan dari gharizatul nau. Gharizatul baqa, ya, gharizatul baqa. Nah, ini 2 naluri ini juga butuh dilatih, butuh riyadhah, sehingga dia tidak kemana-mana, ya, tidak membabi buta. Ada juga yang kemudian dinamakan gharizatut tadayyun. Nah, ini gharizah yang ketiga, yaitu kebutuhan terhadap kebertuhanan. Nah, kebutuhan terhadap kebertuhanan inilah yang kemudian menjadi konsumsi utama daripada ruh, ya. Nah, butuh pensucian. Gharizah ini butuh pensucian, ya. Sehingga kalaupun kebutuhan terhadap kebertuhanan itu kemudian tidak membabi buta pula, ya. Dia harus melaksanakan gharizatun nau, gharizatul baqa, gharizatul tadayyun secara seimbang, ya. Gimana cara penyuciannya? Ya, gimana cara riyadhahnya? Karena yang adalah pendorong, bukan pendorong otomatis, maka butuh riyadhah. Gimana? Yaitu dengan cara berzikir, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, sholat, berdoa. Ini adalah cara di dalam mengasah, di dalam melakukan pendorong terhadap ruh, sehingga dia benar-benar bisa hidup, ya. Nah, ruh ini dengan jelas Allah mengatakan bahwa kita pada dasarnya, kita ini, ya, hidup ini bukan karena jasad, tapi ruh yang menggerakkan, ruh yang melihat, ruh yang mendengar, ruh yang berbicara, ya. Ruh itu pada dasarnya sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Allah. Allah mengatakan, alastu birabbikum. Nah, ruh kemudian menjawab, bala syahidna. Dia bersaksi sebelum masuk kepada jasad ini. Nah, oleh karena itu, seseorang itu akan pasti, ya, akan pasti mengenal Tuhannya ketika ada riyadhah dalam dirinya. Ya, orang tidak akan mengenal dirinya kalau dia tidak tidak mengasah, tidak melakukan riyadhah. Ya, Allah sebagaimana dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, siapa diriku? Nah, ya, dengan 3 pertanyaan penting. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nah, ketika kita memahami itu, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya,
Ketika dia mengenal dirinya, maka dia akan pasti mengenal Tuhannya. Walaupun pada dasarnya kita itu sudah pasti mengenal, ya, mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya. Kalaupun dia orang Kristen, beragama apa, bahkan orang ateis pun, dia pasti mengenal Allah. Ya, cuma masalahnya tidak diasah. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, dalam konsep knowing yourself, memahami diri sendiri, itu sesungguhnya bagaimana memahami ruh pada dasarnya. Ya, dengan 3 pertanyaan penting tadi. Ya. Kemudian, kalau kita sudah memahami diri, maka yakin dia akan mengenal Allah, tapi pada tingkat dasar. Karena setelah itu kita harus membahas tentang bagaimana kemudian Allah memberikan akal untuk melihat segala sesuatu, sehingga apa, mendapatkan atau kemudian bisa bermuhasabah, kemudian afala tatafakkarun. Nah, di sini fungsinya akal nanti. Baik, ini materi pertama.